Badan Pengawas Pemilu Pamekasan menetapkan video Gus Miftah di Pamekasan yang viral sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Pamekasan. Seiring dengan video viral Gus Miftah yang disinyalir kampanye pasangan Prabowo Gibran di Pamekasan. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Miftah juga tampak membagi-bagikan uang kepada warga di kantor paguyuban pelopor petani dan pedagang tembakau Semadura. Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan, video viral Gus Miftah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu Pamekasan menyampaikan sudah melakukan berbagai langkah, termasuk identifikasi terhadap beberapa orang yang tampak dalam video yang sempat menghebohkan jagat maya. Bahkan dari hasil dan rekomendasi rapat pleno tersebut, pihaknya juga memiliki kemungkinan untuk memasukkan temuan tersebut dengan status register sebagai temuan pokok dari salah satu jenis pelanggaran pemilu, termasuk juga dengan mempertimbangkan berbagai langkah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, meliputi etik, administrasi, pidana maupun hukum lainnya. Apalagi pada saat itu ada gambar salah satu capres Prabowo Subianto. Ya kan ya. Nah, si yang mengembarkan kaos siapa? Ya kan? Yang memvideokan siapa? Nah, dicari saja gitu loh. Nah, dicari saja gitu loh. Nah, dicari saja gitu loh. Miftah Maulana Habibur Rahman melakukan aksi bagi-bagi duit. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi itu diduga bisa merupakan bentuk kampanye Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya tidak hanya uang yang dibagikan, namun juga kaos bergambar Capres. Dan ketika sebagai dai, beliau menyampaikan bahwasannya itu adalah kegiatan sedekah yang dilakukan oleh salah seorang jamaah beliau, saudagar Agnia, yang kemudian secara rutin membagikan sedekah-sedekahnya. Dan kebetulan Gus Miftah hadir di situ, kemudian Gus Miftah diminta untuk ikut membagikan sedekah tersebut. Jadi tidak terkait dengan kegiatan politik. Kalau kemudian di capture, kemudian di screenshot seolah-olah itu kegiatan politik, itu tentu adalah pihak lain yang memaknai begitu. Baik, ya, ini klarifikasi. Miftah mengatakan bahwa bagi-bagi uang itu terjadi saat dirinya diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Ia mengatakan itu adalah acaranya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Miftah berujar, Haji Her memiliki kebiasaan sedekah hampir setiap hari. Kebetulan ia diundang pas bagi-bagi duit. Diminta Haji Her untuk bagi-bagi duit, masa ia menolak? Minimal ia mendapat pahalanya. Uang dalam bagi-bagi duit itu berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan politik. Ia lalu meneruskan, kok ada kaosnya Pak Prabowo dan sebagainya. Silahkan tanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa? Jadinya dianggapnya kan? Terus apa yang harus kami lakukan? Ya, jadi gini, yang kami lakukan adalah meminta semua pihak membuat laporan ke penegak hukum, ya, ke aparat penyelenggara di bidang pengawasan, yaitu Bawaslu, itu loh. Daripada ya kita saut menyaut di media sosial dan lain sebagainya, nggak produktif saya pikir. Lebih baik ke penyelenggara pemilu bidang pengawasan, itu yang akan tahu dan itu yang akan melakukan melakukan audit gitu. Miftah menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim kampanye nasional pasangan Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ia mengatakan ia bukan TKN, mau money politik kok terang-terangan, kalau money politik ia sembunyi-sembunyi. Hal senada juga diungkapkan oleh jubir TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Daniel Azhar Simanjuntak. Ia mengatakan bahwa Miftah bukan bagian dari timnas kampanye nasional pasangan Capres-Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut dilakukannya saat dalam kegiatan dakwah. Gus Miftah ini ya, dia bukan TKN. Ya, bukan tim kampanye, bukan pelaksana kampanye, dan sudah dijelaskan. Mestinya teman-teman juga sudah mendapatkan informasi. Dia di tudingan Amin yang mengatakan ada suratnya. Nanti dulu. Ya, tudingan Amin yang ada di suratnya. Ya, makanya saya sudah dapat poin Anda, ya kan ya. Jadi dia ada di situ, ya kan. Lalu ada orang yang melakukan sedekah. Namanya Haji Her tersebut. Dia diminta membagikan. Ya, itu uangnya Haji Her itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari mana dikatakan dia melakukan politik uang? Tapi ada kaos yang mengangkat kaos. Nah, ini sama dengan persis yang dilakukan dengan Said Abdullah. Said Abdullah membagikan ratusan ribu amplop, kemudian sembako dalam konteks sedekah yang dilakukan waktu itu, ya kan ya. Nah, si yang mengembarkan kaos siapa?
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tengah menunggu waktu yang tepat untuk melaporkan gerakan politik yang mengintervensi dukungan para Kiai Nahdlatul Ulama kepadanya dan Capres Anies Baswedan. Caimin mengatakan, Timnas Anies Baswedan kini sedang menunggu para Kiai melaporkan gerakan politik uang yang meminta mereka menghentikan dukungan kepada paslon nomor urut 1. Jika kesaksian dan bukti sudah terkumpul, tim Anies Muhaimin akan melaporkan kepada Bawaslu. Seorang Kiai di Jawa Tengah dan sempat diunggah di salah satu YouTube dan kita bisa lihat itu. Tapi suasana ini memang sudah lama kita rasakan dan semakin terasa di akhir-akhir ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Gus Imin, memang beliau dapat laporan dari beberapa kiai yang didatangi dan beliau menyampaikan ada titipan yang sifatnya meminta supaya kiai-kiai yang bersangkutan untuk tidak membantu memenangkan pasangan Amin. Caimin menyebut ada gerakan politik dengan menawarkan uang besar menghentikan dukungan para kiai kepada calon nomor urut 1. Kalau itu bukan kecurangan, itu namanya money politik, di mana beberapa orang kami didatangi, ditawari uang besar, kemudian diminta tidak usah mendukung Amin. Namun Gus Imin tidak menjelaskan secara terperinci siapa orang yang memberikan uang dan berapa nominal uang yang ditawarkan untuk menghentikan dukungan itu. Beberapa orang kami didatengin, diberi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu Amin. Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita. Ya, tapi itu cara-cara tergantung masing-masing toko yang kami punya berbeda-beda. Gus Imin juga mengomentari ihwal kabar bahwa ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman melakukan aksi bagi-bagi duit. Ia menyebut akan melaporkan hal itu jika terbukti benar terjadi money politik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi itu diduga bisa merupakan bentuk kampanye Capres-Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya tidak hanya uang yang dibagikan, namun juga kaos bergambar Capres. Gus Imin menyebut jika dalam kasus itu memang terbukti adanya praktek politik uang dan money politik, Timnas Amin bakal melaporkannya ke Bawaslu. Sebelumnya, ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menampilkan dirinya sedang bagi-bagi uang di Pamekasan Madura. Hal itu kemudian viral di media sosial. Hal itu karena yang bersangkutan dikenal sebagai pendukung salah satu calon presiden nomor urut 2. Dalam video tersebut, Miftah nampak membagikan uang 100 ribuan kepada masyarakat yang mengantri di sebuah ruangan. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU.